Selamat malam, salam damai sejahtera buat kita semua ya. Kita boleh berkumpul lagi di dalam acara Faith Dialog ini. Ya, ini satu acara yang tentu saja diformulasikan, ditujukan supaya setiap perbincangan yang ada, setiap diskusi yang ada itu boleh memberikan informasi, ya, pemahaman seputar iman Kristen, dan tentu saja apa gunanya bagi setiap kita, ya, bahkan siapa saja yang nantinya akan menonton atau mengikutinya, ya. Dan tentu saja kita harapkan bahwa dialog yang terjadi adalah dialog yang sehat, dialog yang membangun iman, ya. Kalau saya boleh istilahkan itu adalah dialog yang menanamkan iman, dialog yang menumbuhkan iman, dan dialog yang menguatkan iman, ya. Atau nanti apakah Pak Johan akan mengambil kalimat ini untuk jadi statement fit dialog ini. Tapi saya rasa itu hal yang sangat baik, ya. Jadi kita menanamkan iman, ya, menumbuhkan iman dan juga menguatkan iman. Dan tentu saja semuanya itu bukan karena kaminya, bukan karena kitanya, tapi karena Roh Kudus, ya, karena Tuhan yang mengerjakan itu melalui kita, di dalam kita, ya. Saudara, hari ini, ya, malam hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, ya, yaitu sejarah dari bangsa-bangsa, ya, bagaimana asal mulanya bangsa-bangsa yang ada, sejarah muncul dan tersebarnya bangsa-bangsa. Kita tahu bahwa di dunia ini banyak sekali bangsa-bangsa, banyak sekali suku-suku bangsa, banyak sekali bahasa-bahasa. Ya, bagaimana itu bisa muncul, ya, terutama dari kacamata Alkitab atau iman Kristen. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan, ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu, ya. Saudara, untuk minggu depan dan seterusnya, ya, Faith Dialog akan diadakan, atau boleh saya katakan dipindah jadwalkan menjadi hari Selasa malam, ya. Kalau selama 3 kali pertemuan termasuk hari ini kita lakukan di Senin malam. Nah, untuk selanjutnya kita akan lakukan di Selasa malam dengan pertimbangan di Senin malam itu panitia, ya, kalau boleh saya katakan ini panitia kecil ini masing-masing akan berhadapan dengan jadwal yang berbentrok, gitu. Jadi diharapkan nanti kita juga boleh menyusun waktu kita untuk boleh bertemu di Selasa malam mulai minggu depan, ya. Jamnya tetap sama, ya, dan durasinya juga kita akan usahakan tetap sama, yaitu 1,5 jam, jadi jam setengah 8 sampai jam 9 malam. Yang kedua, informasi yang mau saya sampaikan adalah saudara, malam hari ini kita akan mencoba satu cara atau metode dialog yang baru, ya, terutama berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan, ya. Kita akan mencoba supaya saudara boleh bertanya secara langsung dengan berbicara, ya. Karena itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, ya, berkaitan dengan ini. Jadi diharapkan bahwa saudara nanti menyalakan mic saudara masing-masing ketika mau bertanya, dan itu pun terlebih dahulu saudara boleh masukkan atau ketikkan nama saudara di kolom chat, gitu ya, supaya kita bisa tahu dan bisa buat urutan siapa-siapa saja yang mau mengajukan pertanyaan, ya. Dan diharapkan juga saudara boleh mengajukan pertanyaan yang sesuai atau terkait dengan tema yang kita bicarakan malam hari ini. Kalau saudara punya pertanyaan terkait dengan tema 2 minggu lalu atau minggu lalu, diharapkan jangan ditanya di hari ini, karena nanti kita ada minggu kelima untuk membicarakan tema itu, ya. Jadi saudara boleh coba dulu formulasikan kata-kata atau kalimat dari pertanyaan itu supaya nanti ketika disampaikan tidak bertele-tele, tapi juga boleh to the point, dan supaya kita juga bisa menghemat waktu, banyak pertanyaan yang bisa kita jawab, ya. Jadi nanti kalau saudara mau bertanya, saudara tuliskan nama saudara di kolom chat, ya. Jadi itu kita perhitungkan sebagai urutan pertanyaan,
ya, urutan orang-orang yang mau bertanya. Ya. Uh, dan nyalakan nanti ketika saya menyebutkan atau memanggil nama saudara, ya. Jadi jangan baru ketik langsung sudah nyalakan, padahal mungkin bisa jadi itu materi sedang disampaikan atau pertanyaan sedang dijawab atau orang lain sedang menyampaikan pertanyaan, ya. Supaya kita juga boleh bertanya secara rapi, ya, terstruktur dengan baik. Kemudian diharapkan selama berjalannya acara, saudara yang tidak sedang bertanya dan tidak menyampaikan materi, ya, diharapkan tetap membuat mute untuk mikrofonnya, ya, supaya tidak terlalu ribut, tidak terlalu banyak suara yang masuk. Ya, itu berkaitan dengan nantinya soal bertanya, ya. Dan kalau sudah selesai bertanya, diharapkan boleh mute kembali. Ya. Dan kalau misalnya saudara lupa mute, kami akan, ya, bantu mute gitu. Oke, terkait dengan tema malam hari ini kita akan berbicara, ya, ada beberapa poin yang mungkin menjadi pertanyaan secara umum, ya, mungkin. Kenapa Tuhan menyebarkan bangsa-bangsa? Apa hubungan antara ajaran Kristen dengan aksara Tionghoa? Dan masih banyak lagi yang saudara bisa tanyakan, maka gunakan waktu nanti untuk bisa bertanya, ya. Dan saya akan perkenalkan, ya, yang akan menyampaikan materi pada malam hari ini, penyaji kita. Yang pertama adalah Pendeta Bunsui Tigor. Beliau melayani sebagai asisten gembala sidang di GMI Gloria dan memegang bidang misi, ya, komisi atau departemen misi, dan juga ada persekutuan. Ya, dan satu lagi penyaji kita yang kedua adalah penginjil Anto Chai, ya. Beliau adalah penginjil juga di GMI Gloria, melayani di bidang anak muda dan juga pasutri, ya, anak remaja dan juga pasutri. Mungkin kalau nanti para penyaji mau menambahkan, tapi saya yakin mereka berdua sudah tidak asing lagi bagi kita, ya. Karena itu untuk mempersingkat waktu, saya akan menyerahkan kepada penyaji yang pertama untuk memulai di dalam doa, ya, Pendeta Bunsui Tigor, dan setelah itu langsung boleh menyampaikan materi yang ada. Silakan, Bu Bunsui. Ya, terima kasih, Santo Eka. Mari saudara-saudara kita mulai dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan yang telah mempertemukan kami di dalam acara ini. Kami memohon Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami, sehingga melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan, kami bicarakan bersama pada malam ini, kami akan mendapat banyak pengertian, pemahaman, dan juga mendapat berkat daripada Tuhan. Bapak, terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, salam buat kita semuanya, saudara-saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan, pada malam ini kita bisa bertemu kembali. Pada malam ini kita akan membahas satu tema, yaitu sejarah muncul dan tersebarnya bangsa-bangsa. Secara khusus, kita akan mencoba menghubungkan apakah ada hubungannya kejadian atau peristiwa di Menara Babel dengan bangsa Tionghoa atau orang Cina, ya, di Tiongkok sana. Dan kemudian kita mencoba melalui tulisan-tulisan Tiongkok yang syarat dengan arti yang berhubungan dengan makna-makna yang ada di dalam Alkitab. Kita nanti akan mencoba mengapa itu bisa muncul dan apa hubungannya dengan sejarah bangsa-bangsa dan hubungannya dengan Alkitab. Apakah memang di dalamnya memang ada pemahaman orang Tiongkok sendiri tentang Tuhan. Nah, kita akan mencoba memahaminya. Oleh karena itu, mari kita membaca dulu Kejadian pasal 8 ayat 20. Firman Tuhan saya akan baca buat kita semuanya.
Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Nah, kita melihat ini sebuah tindakan iman yang dilakukan oleh Nuh setelah mereka keluar dari Batra. Artinya setelah berakhirnya air bah. Dan kita melihat di sini bahwa Nuh mempersembahkan korban bakaran. Dan korban itu diletakkan di atas mezbah yang disusun dari batu-batu, kemudian di atasnya Nuh mempersembahkan korban syukur. Korban syukur rasa terima kasih kepada Tuhan. Dalam hari ini yaitu Yahweh. Dan kalau kita melihat Abraham juga melakukan hal yang sama. Abraham itu adalah generasi 10 dari Nuh. Bisa kita bayangkan, Nuh kemudian generasi 10 di bawahnya yaitu Abraham juga mempersembahkan korban yang sama. Artinya apa yang dilakukan oleh Nuh itu juga yang dilakukan oleh Abraham. Dan nanti kita melihat apakah memang mempersembahkan korban yang seperti ini kepada Tuhan ada hubungannya dengan apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita, oleh masyarakat Tiongkok kuno. Dan sampai sekarang itu masih dilakukan. Nah, kita melihat di dalam Kejadian 10 ayat 1, firman Tuhan mengatakan demikian, inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu, lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Nah, kita melihat anak-anak Nuh ini nantinya akan berpencar menjadi nenek moyang dari berbagai bangsa, dari berbagai benua. Coba kita perhatikan dulu, Nuh memiliki 3 orang anak, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Nah, kalau kita perhatikan, di sini Nuh memiliki anak yang namanya Sem. Sem itu kalau kita lihat ke bawah terus, itu menjadi orang Israel. Kemudian Ham kita melihat memiliki anak dan kemudian nanti mereka akan menjadi nenek moyang dari orang Afrika, sebagian orang Arab, orang Kanaan, orang Mesir, orang Put di Libya, dan juga Kus. Nah, Kus di sini nanti kita melihat ada hubungannya dengan peristiwa Menara Babel, yaitu melalui anaknya, Raja Nimrod. Nah, kemudian kita perhatikan Yafet. Di sini dikatakan bahwa Yafet itu dari keturunannya akan menjadi nenek moyang dari bangsa-bangsa yang ada di Asia dan Eropa. Nanti saya akan tunjukkan petanya kepada kita. Jadi kalau kita melihat dari Alkitab itu memberikan suatu keterangan yang begitu jelas, setelah peristiwa air bah, Nuh dan ketiga anaknya, kemudian dan keturunannya, mereka berpencar. Berpencar ke mana? Berpencar ke Afrika, benua Afrika, di Jazirah Arab, kemudian ke Eropa, dan juga di Asia. Baik, kita akan lanjutkan, kita melihat peta yang akan saya tunjukkan di sini. Saya buat bintang di sini. Inilah Kus, dari Kus di sini, Kusi itu anaknya yaitu Nimrod. Berarti Raja Nimrod itu adalah cucu dari Nuh itu sendiri. Nah, Kejadian pasal 10 ayat 8. Raja Nimrod, kalau kita melihat di sini, anak dari Kus, cucu dari Nuh. Kejadian pasal 10 ayat 10,
Nimrod di situ mendirikan kerajaan Babel, Babilonia, Erech, dan Akkad. Kemudian kalau kita melihat di dalam Kejadian 10 ayat 11, Nimrod itu mendirikan kota Ninive. Nah, Ninive ini sampai sekarang itu disebut Mosul, itu di Irak Utara. Dan 3 tahun yang lalu di kota Mosul itu ISIS itu menghancurkan makam Yunus. Kemudian kita melihat dulu juga di situ dikatakan dia membangun kota Rehoboth Ir, kemudian kota Kalah dan Resen. Kemudian kita melihat bahwa di dalam Kejadian 11 ayat 4, di situ mereka membangun Menara Babel. Jadi di sini kita melihat sebuah kronologi yang begitu luas. Nah, sekarang kita melihat Kejadian pasal 11 ayat 1. Pada zaman Nuh dan anak-anaknya sampai dengan cucunya, dengan cucu Nuh. Nah, di sini dikatakan bahwa adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Bisa kita bayangkan, Nuh anak-anaknya 3 orang, kemudian anak-anaknya melahirkan anak-anak cucu-cucunya, mereka masih satu bahasa, mereka masih tinggal di tempat yang sama, dan mereka membangun kota-kota dan kerajaan pada saat itu. Nah, kita melihat di sini, sewaktu mereka membangun Menara Babel, di situ Tuhan melihat bahwa apa yang mereka lakukan itu, apa yang mereka rencanakan, mereka bisa lakukan dan mereka bisa capai. Namun tujuannya itu sangat berbeda. Sangat berbeda. Kita melihat bahwa di dalam Kejadian 11 ayat 7 sampai 9. Tuhan mengatakan, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan oleh Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Nah, kita melihat di sini bahwa pembangunan Menara Babel yang direncanakan mereka itu menjulang tinggi, bahkan dikatakan mereka punya rencana membangun menaranya sampai ke langit. Tujuannya yaitu supaya mereka bisa tinggal bersama-sama sepanjang masa, dari generasi ke generasi, dan kemudian barangkali mereka masih ingat apa yang terjadi di masa lalu yang dihadapi oleh kakek mereka dan orang tua mereka Nuh dan anak-anaknya, sehingga mereka takut kalau nanti air bah terjadi, ya mereka bisa naik ke tempat yang tinggi, tidak binasa oleh air bah. Nah, dengan demikian kita melihat, Bapak Ibu, saya ingin mencoba melihat di mana tempat yang sedang kita bicarakan pada saat ini. Babel, Babilonia, itu di Irak, ya sekarang, di Irak sekarang. Kita melihat di sini, di atas Nimrod ini, kota dibangun oleh Nimrod dengan namanya, itu Ninive. Nah, ini tadi Mosul yang saya katakan, ini adalah Ninive itu. Nah, ini tempat ini disebut dengan Mesopotamia, daerahnya. Kita sangat familiar dengan Irak sampai sekarang, dan itulah daerah Babilonia di situ. Disitulah tempat peradaban manusia yang tertua. Dan disitulah sekarang puing-puing dari Menara Babel. Dan disitulah asal mula berseraknya manusia ke seluruh bumi. Nah, coba kita melihat di sini dari keturunan Nuh itu, anaknya Sem, Ham, dan Jafet,
anak-anak mereka itu berserak ke utara, dikatakan di sini Japhet yang warna merah, ini ke Asia, kita melihat di sini India, kemudian sebelah kanan itu Tiongkok, ke atas itu Rusia. Kemudian yang sebelah kiri ini Eropa. Jadi kita melihat keturunan Japhet itu sampai ke Eropa, menjadi nenek moyang Eropa, orang Asia, orang Rusia, kemudian orang Asia di sini termasuk India dan Tiongkok. Nah, itu kita melihat itu satu garis keturunan, yaitu dari Yafet. Nah, dari Sem, kita melihat bahwa mereka menjadi nenek moyang orang Semitik, orang Israel di Jazirah Arab. Di sini, ini adalah keturunan Sem. Maka sekarang itu disebut dengan bangsa Semit. Bangsa Semit. Nah, Ham, kita melihat bahwa mereka bergerak itu ke selatan. Jadi tadi kalau ini ya, disinilah Babilonia itu, disinilah menara Babel itu, mereka bergerak ke selatan, ke benua Afrika, sampai ke Mesir, kemudian ada sebagian di Jazirah Arab. Nah, di sini kita melihat dengan jelas bahwa benua Afrika, benua Asia, dan benua Eropa, pada saat zaman Nuh, itu sudah, pada mulai dari zaman Nuh sampai dengan anak-anak Nuh, cucu-cucu Nuh, itu sudah berpenduduk, dan mereka-mereka itu berasal dari keturunan Nuh itu sendiri. Kalau kita melihat pergeseran dari masyarakat ini, kalau dari yang berbintang ini, itu menara Babel, mereka bergerak ke timur, mereka bergerak ke utara, mereka bergerak ke arah sebelah kiri ini. Kalau kita melihat radius pergerakan itu dengan warna hijau, itu sepertinya tidak jauh berbeda jaraknya. Jadi kalau di sini sentral, maka mereka bergerak ke sini, mereka bergerak ke sini, mereka bergerak ke selatan, dan mereka memenuhi Jazirah Arab. Nah, coba kita lihat, ini peta yang zaman sekarang ya. Coba kita perhatikan. Nah, disinilah di tanda bintang ini, yaitu Babel itu, kita melihat mereka tadi bergerak sampai ke Cina, sampai ke atas Rusia, sampai ke Eropa, kemudian ke selatan, ke benua Afrika, kemudian di sini sampai ke India. Nah, di sini kita melihat kemungkinan besar bahwa nenek moyang orang Tionghoa itu sendiri sangat erat hubungannya dengan keturunan Yafet. Keturunan Yafet. Kenapa? Kalau keturunan Yafet yang berkembang di Asia sampai di Rusia sana, nah, Cina itu pasti merupakan keturunan dari Yafet itu sendiri. Nah, kita melihat ini peta dunia. Nah, tanda bintang ini, disinilah Babel, menara Babel itu. Nah, kalau kita melihat pergerakan mereka tadi ke sini, ke Afrika, seterusnya, kemudian Yafet itu sampai ke sini, Rusia, sampai ke Rusia ke atas, kemudian sampai ke benua Eropa. Jadi besar sekali kemungkinan bahwa pesan-pesan Tuhan yang pernah didengar oleh Nuh dan sudah dipraktikkan oleh Nuh, yaitu iman dari Nuh yang mempersembahkan korban kepada Tuhan, kepada Yahweh, yang disaksikan oleh anak-anak Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Kemudian itu juga mereka lanjutkan, mereka turunkan kepada anak-anak mereka, sehingga waktu mereka berserak, waktu Tuhan mengacaukan bahasa mereka, mereka pindah
ke berbagai tempat di 3 benua itu, maka nilai-nilai iman mereka, nilai-nilai kepercayaan mereka terhadap Tuhan, itu ada di dalam diri mereka. Sehingga di tempat yang baru mereka sampai, nilai-nilai itu mereka kembangkan. Sehingga nantinya masing-masing ada keinginan untuk menyembah Tuhan, ada keinginan untuk bersyukur kepada Tuhan, ada keinginan untuk memuliakan Tuhan. Nah, seperti itu. Nah, kita melihat beberapa bukti di bawah ini. Tadi saya mengatakan, kalau dari Babel, keturunan Yafet bergerak ke sini, maka dia sampai ke Tiongkok, ke Cina. Nah, seperti itu. Ke India. Saya lanjutkan, saya serahkan kepada Contoh Anto untuk melanjutkan apa yang kita sajikan pada saat ini, yang berhubungan dengan tulisan-tulisan Tiongkok, tulisan-tulisan orang Tionghoa, di mana pesan-pesan yang ada di dalamnya sangat erat hubungannya dengan ketuhanan yang mereka pahami. Silakan, Contoh. Ya, terima kasih ya. Ya, saya menjelaskan dulu. Suara saya cukup kuat? Jelas ya? Iya. Jelas, jelas. Oke, terima kasih. Dulu tidak ada namanya sastra, gitu ya. Jadi bagaimana orang Cina, ya saya ini kan mau menjelaskan Mandarin ya. Jadi saya memakai hanya contoh suku Cina. Nah, bagaimana suku Cina dia berkomunikasi melalui surat atau tulisan-tulisan. Dulu nggak ada sastra, belum terbentuk namanya sastra. Lalu mereka menggambar, ya menggambar. Misalnya salah satu adalah rumah. Rumah itu bahasa Mandarinnya cia, gitu ya. Nah, kalau kita lihat cia, rumah, di bawahnya ya bagian tulisannya itu memiliki gambar babi, ya babi gitu ya. Nah, mengapa rumah ada tulisan gambarnya babi gitu ya? Itu karena dulu di rumah-rumah ternak itu ada hewan-hewan ternak gitu loh. Di rumah ada hewan ternak. Jadi kalau saya ingin menyampaikan bahwa rumahku terbakar gitu ya, untuk memberitahu ya misalnya contoh Eka gitu ya. Contoh Eka rumahku terbakar melalui surat nih. Jadi saya menggambarkan ada babi ya, ada atap. Nah, itulah kemudian gambar-gambar ini diubah atau dipercantik menjadi sastra, menjadi tulisan-tulisan. Jadi melalui tulisan-tulisan ini dapat kita mengerti ya asal usulnya tulisan-tulisan ini. Kenapa atau mengapa tulisan ini seperti itu gitu loh. Nah, jadi bahasa Mandarin, sastra Mandarin itu memiliki arti yang sangat dalam. Dari tulisannya saja kita dapat mengerti asal mula tulisan ini. Jadi nggak sembarangan asal ABCD, bukan seperti itu ya. Jadi dia dulu adalah gambar. Nah, kita lihat ini namanya Qian. Qian ya, yang bagian atas ya. Qian itu adalah berpindah atau imigrasi. Ya, Qian. Nah, yang bagian atas ini ya, yang bagian ya yang ditunjuk itu ya, bungsu-bungsu yang tunjuk itu adalah simple tulisan Cina Mandarin yang sudah disimpelkan ya, simplified gitu ya. Nah, bagian bawah yang besar yang ada biru merahnya gitu ya, itu tulisan kuno ataupun tradisional gitu ya. Nah, bagaimana ini ada 3 bagian, 3 gambar. Ya, saya memakai gambar. Sebab tadi saya menjelaskan babi itu ada atap, ada babi, itu gambar. Ya. Jadi ini mempunyai 4 gambar. Yang pertama lihat bagian birunya. Itu adalah tulisan namanya barat. Si, ya, barat. Si. Oke. Nah, di bawah si itu barat, itu adalah ta. Ta itu adalah namanya besar. Gitu ya. Jadi yang atas barat, yang di bawahnya adalah besar. Nah, yang ketiga itu adalah pau. Pau itu adalah tas, bag gitu ya, tas. Jadi yang paling bawah itu adalah
bergerak, berjalan. Itu adalah kaki, gitu ya. Jadi ini ada 4 bagian. Dijadikan satu, dibaca menjadi qian. Ya, qian artinya imigrasi. Jadi maksudnya di sini adalah pada saat itu mereka dari bagian barat, ya barat di sini bukan berarti Amerika, bukan ya. Barat di sini ada bagian barat yang tadi sudah dijelaskan oleh Bok Subunsui, ya. Mereka berpindah, berjalan, membawa tas yang besar. Nah, inilah yang disebut dengan qian, berimigrasi, berpindah dari barat, ya, membawa tas besar, berjalan menuju ke mana? Yaitu yang tadi dijelaskan Bok Subunsui, ke timur. Gitu ya. Oleh sebab itu, penulis-penulis dongeng orang Cina khususnya ya, misalnya dongeng Sun Gokong. Ya, dongeng Sun Gokong itu dongeng lah ya. Tapi kita dapat dari dongeng ini, kita dapat melihat pandangan orang dulu. Ya, mereka mengambil kitab suci di mana? Di barat, di bagian barat, gitu ya, di bagian barat. Jadi mereka mencari kebenaran, mengambil kitab suci di mana? Di bagian barat. Mengapa enggak di timur aja? Mengapa enggak di selatan? Mengapa enggak di utara? Nah, itu karena mereka mempunyai pandangan bahwa dulu kita dari barat. Nah, kalau untuk mencari kebenaran, ya ke bagian barat sana. Ya, itu ya. Jadi itu adalah pandangan dulu. Tentu saya bukan katakan bahwa dongeng Sun Gokong itu mempunyai kebenarannya. Itu benar, bukan. Itu hanyalah dongeng, tapi melalui penulisan, pandangan penulis itu, kita tahu bahwa itu dari barat. Gitu ya. Ada pandangan seperti ini. Ada ilmu pengetahuan atau konsep seperti ini. Jadi ini di sini adalah qian. Ya, qian itu adalah berpindah dari barat membawa tas besar. Nah, yang dibawa adalah luan. Nah, ini ya, coba dikoringi dulu. Ya, di sana. Luan. Luan di sini adalah kacau balau. Ya, kacau balau. Yang tadi dijelaskan oleh Bok Subunsui. Kacau balau. Tuhan mengacau balaukan bahasa bangsa-bangsa. Gitu ya. Bahasa. Jadi dulu bahasa ini luan terbentuk dari 3 tulisan menjadi satu, dilengket menjadi satu artinya luan. Nah, bagian atas, ya, atas sebelah kiri itu adalah ya atas sebelah kiri, coba ditunjuk. No. Yang luan ini, yang luan, ya betul, yang itu ya, yang di atas kotak itu, ya itu namanya qian. Qian di sini adalah 1000. Tentu ketika orang Cina mengatakan 1000, ya misalnya aku mengasihi kamu 1000 tahun. Ini bukan berarti betul-betul 1000, melainkan selama-lamanya. Nah, qian ini di suatu kiasan untuk menjelaskan banyak, sangat banyak, beribu-ribu dan berjuta-juta. Tentu di sini qian artinya adalah 1000. Ya, gitu ya. Banyak itu adalah kou. Kou itu adalah mulut, ya mulut, gitu ya mulut. Nah yang sebelah kanannya itu adalah anak atau turunan, itu keturunan. Jadi di sini ada 3 kata digabung menjadi satu, namanya luan. Dulu ya hanya satu turunan, tetapi memiliki ribuan berjuta-juta bahasa. Jadi di mana Tuhan mengacaukan saat mereka membangun menara Babel. Disitulah Tuhan mengacau balaukan bahasa-bahasa, ya, dari satu turunan menjadi beribu-ribu bahasa. Ini yang dimaksud dengan luan, yaitu Tuhan mengkacau balaukan bahasa. Ya, sangat menarik sekali apabila kita melihat tulisan-tulisan Mandarin. Mempunyai makna yang begitu dalam. Mengapa sih kok seperti ini? Ya, ada latar belakangnya, ada sejarahnya. Nah, ini menunjukkan bahwa sangat persis atau sama dengan kejadian-kejadian yang di Alkitab sebenarnya. Ya, coba next lagi, ada lagi tulisan.
Ya, ini juga gitu ya. Ini menarik sekali ya. Yang pertama itu tulisan pertama itu adalah kambing atau domba ya, yang disebut dengan yang gitu ya. Yang itu kambing gitu ya. Nah, ditambah yang sebelah kanan tengahnya itu adalah wo. Wo itu saya ya, wo gitu ya. Wo ai ni, saya mengasihi kamu. Wo. Nah, bagaimana kita mendapat kebenaran? Bagaimana saya dibenarkan? Saya coba lihat yang sebelah kanan. Ya, sebelah itu ya. Yang ditambah wo artinya i. Ya, i itu adalah kebenaran. Bagaimana saya menjadi orang benar yang jadi benar perlu yang atau domba. Maka ketika ada domba, ya itu adalah i gitu ya. Nah yang sebelah kanan yang merah itu adalah siang. Nah siang itu adalah beruntung. Wah ini orang Tionghoa sangat suka. Ya banyak anak-anaknya diberi nama Asyang. Nah, lu coba dengar cek-cek kawan-kawan orang Tionghoa pasti banyak orang yang bernama Asyang gitu ya. Nah Asyang itu supaya dia beruntung. Nah tulisannya dari 2 menjadi 1 gitu ya. Yang sebelah kiri itu adalah Shen. Shen adalah Tuhan. Gitu ya. Shen adalah Tuhan. Nah, yang sebelah kanan, nah sama, yang gitu ya, seperti itu. Yang tadi, yang. Jadi Shen tambah domba Yesus Kristus, itulah keberuntungan kita. Sumber keberuntungan kita adalah ketika kita memiliki Tuhan Yesus, Allah satu-satunya di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, jika kita ingin beruntung, ya, maka kita harus memiliki Tuhan, Son, dan domba ini, yaitu Yesus Kristus. Nah, coba next lagi, ada lagi? Ya, ini lebih apa lagi ya, menarik, gitu loh. Ya, ini tadi saya sudah jelaskan. Ya, ini yang atas sebelah merah itu adalah Fu. Yang hitam, tulisan hitam itu, yang besar, yang hitam sebelah kiri, itu adalah Fu. Beda ya. Yang merah adalah Fu. Yang hitam itu adalah Fu. Nah, Fu itu kebahagiaan. Nah, bagaimana seseorang mendapat kebahagiaan? Ada orang berkata bahwa ya saya harus kaya, saya harus aku punya keluarga, asal aku punya anak, asal aku sukses, bisnis aku lancar, maka aku pasti bahagia. Tapi fakta memberitahu kita bahwa ada orang-orang kaya bunuh diri. Ada istri yang kecewa pada suami, akhirnya stres, gitu ya. Jadi dunia ini tidak menjanjikan kebahagiaan. Nah, Fu ini akan sangat sering kita jumpai pada saat Imlek, orang Tionghoa ya, Imlek. Anda bisa menemukan pintu-pintu akan ada ditempel tulisan ini, yaitu Fu. Sebelah kiri Fu, ya, Fu itu dari 4 huruf digabung menjadi 1, artinya Fu. Nah, yang sebelah kiri itu adalah Shen, yang tadi saya lihat, yang bilang itu Xiang, Asyang itu ya, Xiang itu sama. Sebelah kiri itu Shen, yaitu Tuhan, Shen. Nah, yang sebelah atas adalah I, ya, I 1, ya, I 1. Nah, Kou, bawahnya lagi Kou, yang kotak itu, ya, Kou itu adalah mulut. Nah, yang paling bawah itu adalah Tian, Tian, kebun, atau sawah, atau ladang, itu disebut dengan Tian. Jadi ada 4 huruf di sini, Shen, I, Kou, Tian. Allah 1, mulut dan kebun.
Nah, apa maksudnya? Inilah empat huruf digabung menjadi satu, artinya fu, bahagia. Maksudnya adalah Tuhan ya adalah segala sesuatu yang pertama, sumber, gitu ya. Yang pertama-tama. Nah, ini kou adalah manusia atau mulut. Meletakkan manusia di mana? Di kebun, yaitu Taman Eden. Nah, Tuhan pertama kali meletakkan orang di kebun atau di Taman Eden. Disitulah manusia merasakan fu, yaitu kebahagiaan. Jadi kita harus ada Tuhan, baru ada bahagia. Jika tidak ada Tuhan, kalau Tuhan kita buang, kita nggak mau Tuhan, yang sebelah kiri kita buang deh. Gitu ya. Nah, tulisan ini menjadi apa? Menjadi fu, yaitu kelimpahan atau kekayaan. Sekalipun Anda kaya, sekalipun harta Anda berlimpah-limpah, Anda tidak akan pernah atau kita tidak akan pernah merasakan kebahagiaan itu sebab tidak ada Tuhan. Ya, jadi sumber kebahagiaan kita adalah Tuhan. Tuhan meletakkan manusia di dalam Taman Eden. Disitulah manusia merasakan kebahagiaan. Jadi jika kita ingin bahagia, kita tidak dapat terlepas dari Tuhan. Ya, fu, maka kita harus lengket dengan Tuhan. Jika tidak ada Tuhan, itu namanya fu, kelimpahan kekayaan. Sampai selama-lamanya. Kita tidak akan bahagia. Jadi bahagia apabila kita ada Tuhan. Shen ikou tian, Allah satu mulut dan kebun. Gitu ya. Jadi Tuhan meletakkan manusia Tuhan pertama-tama meletakkan manusia di kebun, ya, di Taman Eden untuk menikmati bersama dengan Tuhan, berelasi dengan Tuhan. Disitulah letak kebahagiaan. Ya, saya rasa sampai di sini ya. Coba next ada lagi. Oh ya, saya kembalikan kepada Bok Subun Sui. Ya, jadi Bapak Ibu, kita melihat ada sesuatu hal yang tersembunyi di aksara Tionghoa. Kalau kita menghubungkan dengan peristiwa yang sudah tadi saya katakan, peristiwa Menara Babel, asal mula dari perserakan seluruh umat manusia memenuhi dunia ini, sebetulnya pengalaman rohani dari Nuh, anak-anaknya dan cucu-cucunya, yang kemudian mereka diserahkan oleh Tuhan ke berbagai daerah, ke berbagai benua, di mana di dalamnya, di dalam hati mereka, itu ada rasa takut akan Tuhan, rasa takut mencari Tuhan, untuk mencari Tuhan, dan juga ada rasa untuk menyembah Tuhan. Namun persoalannya ialah, kalau keturunan Sem, di situ mereka memiliki catatan-catatan, karena dari keturunan Sem, di situ Tuhan membagikan para nabi-nabi yang terus berbicara kepada mereka dari generasi ke generasi. Tapi dari keturunan Ham dan keturunan Jafet, itu tidak seperti demikian. Jadi saya melihat bahwa itulah yang membuat perasaan, keinginan, dan pengalaman mereka untuk kenal, untuk menyembah Tuhan, itu lama-kelamaan dari generasi ke generasi menjadi tidak jelas. Dan kita bersyukur setelah Injil masuk ke Tiongkok, setelah Injil dapat kita dengar, orang-orang Tionghoa bisa mengerti sekali. Oh iya, itu dulu yang dicari oleh nenek moyang saya, itu dulu yang dicoba dipahami oleh nenek moyang saya, nenek moyang kami, tapi karena mereka tidak punya catatan yang jelas, mereka tidak punya cerita yang lengkap, oleh karena tidak ada para nabi yang berbicara kepada mereka, maka di saat kita mendengarkan berita tentang Injil, tentang Tuhan Yesus, nah kita pasti sungguh bersyukur. Kenapa?
Karena yang sudah dicari, dinantikan oleh nenek moyang kita dulu, kita bisa ketemukan pada saat ini. Itu yang saya pikir yang menjadi hal yang sangat penting melalui diskusi kita pada malam ini. Ya, saya serahkan ke moderator. Iya, baik. Terima kasih Saya untuk akan coba kedua. sharing saya ini, saya akan kembalikan ke awal ya, layar saya ini. Ya, ya Saya sambil stopkan dulu. sambil Ya. bungsu-bungsui mengembalikan layar ke awal ya. Saudara, sekali lagi saya boleh ingatkan bagi kita sekalian yang mau mengajukan pertanyaan, saudara boleh mencantumkan atau menuliskan nama saudara di kolom chat ya. Kalau saudara lihat di sebelah kanan dari layar saudara ya ada titik 3 more gitu ya. Di dalamnya kalau saudara sentuh itu ada tulisan chat gitu ya. Di situ nanti saudara bisa memasukkan chat ya untuk mengajukan pertanyaan ya. Dan untuk malam hari ini kita akan coba supaya saudara boleh mengajukan pertanyaan itu secara langsung. Jadi kolom chat ini kita pakai untuk mengambil antrian kalau saya boleh katakan gitu ya. Mengambil antrian ya. Nanti saya akan panggil nama saudara sesuai dengan antriannya dan saudara nanti boleh mengajukan pertanyaan secara langsung, upayakan supaya pertanyaannya boleh singkat, supaya nanti bisa dijawab, semakin banyak pertanyaan yang bisa dijawab oleh para penyaji kita di malam hari ini, ya. Dan kembali lagi saya ingatkan bahwa upayakan supaya pertanyaannya itu terkait dengan tema kita malam hari ini, ya, supaya lebih maksimal lagi pemahaman yang kita boleh dapatkan. Ya, saya rasa saya boleh saudara boleh memasukkan nama saudara kalau ada pertanyaan, ya. Mungkin sambil ya, ini ada satu pertanyaan yang memang sudah dimasukkan ke dalam kolom chat ya, dari ya Contoh Anton Wirawan. Apakah Contoh Anton Wirawan mau mempertajam lagi pertanyaannya dengan bertanya secara langsung? Kalau mau, saudara Contoh Anton boleh menyalakan atau meng-unmute dan boleh langsung menanyakan. Apakah Contoh Anton masih ada hadir di sini? Saya lihat di ininya tidak ada. Udah keluar gitu, loh. Ya, sepertinya. Ya, contoh Eka sepertinya ini Sofian Utomo, dia ada bertanya, tapi dia mungkin dalam bentuk tulisan. Mungkin bisa ditanggapi dulu. Ya. Ya, kalau seandainya Sofian mau langsung bertanya dengan cara meng-unmute, ya boleh, atau cukup membacakan ini saja. Kalau mau meng-unmute dan bisa mempertajam pertanyaannya, boleh secara langsung saja ya. Sambil saya bacakan ya. Contoh Anto tadi sudah menafsirkan aksara Tiongkok dari perspektif Alkitab ya. Mungkin ini juga terkait dengan pertanyaan dari Contoh Anton Wirawan ya. Bolehkah Contoh Anto memberikan pandangan dari perspektif yang lain untuk menambah pengetahuan? Apakah ini dimaksud menambah aksara-aksara lain atau bagaimana? Nah, itu mungkin yang saya perlu, kalau boleh Sofian boleh mempertajam pertanyaannya terkait dengan juga tadi pertanyaan Contoh Anton ya. Apakah setiap huruf dalam aksara Mandarin bisa dikaitkan dengan Alkitab dan apakah itu hanya sebuah kebetulan? Ya, ini ya, silakan. Masuk pertanyaan saya adalah tadi Contoh Anto sudah menjelaskan setiap konten-konten yang ada di dalam huruf aksara Mandarin dari perspektif Alkitab. Tetapi yang masuk saya dari yang lain itu adalah selain daripada perspektif Alkitab, karena tujuannya adalah supaya ketika kita berdialog, kita ngobrol dengan orang Tionghoa,
kita tidak memaparkan sesuatu dari pemahaman kita aja, dari pemahaman Alkitab seolah-olah kita memaksakan. Tetapi saya pengen tahu apakah ada nggak dari orang Tionghoa memiliki pandangan yang berbeda menanggapi aksara Tionghoa ini. Mungkin mereka menafsirkan dengan cara yang berbeda. Saya kurang tahu itu apakah ada atau tidak. Tetapi saya yakin orang Tionghoa pasti memiliki pemahaman tentang latar belakang dari aksara Tionghoa itu, mereka mungkin punya kesamaan dengan kita. Tetapi mungkin perspektifnya berbeda. Maksud saya begitu, yang lain perspektif itu. Terima kasih. Iya. Silakan. Contoh Anto mungkinnya boleh langsung memasukkan ya. Setelah ini nanti bersiap-siap untuk akui ya. Oke, silakan contoh Anto. Ya, tentu ya pandangan kita dengan pandangan mereka untuk menjelaskan sastra Mandarin ya itu berbeda sekali gitu ya. Mereka dari perspektif pandangan-pandangan untuk menjelaskan dari sudut mereka gitu. Tetapi ketika kita tanya mereka mengapa ada ini, mengapa harus itu, dan mengapa harus pakai ini. Nah, mereka juga nggak bisa menjawab. Ya, memang dari sononya seperti itu gitu loh. Ya, dari mengapa ada ini, mengapa ada itu, ya kalau kita tanya fu tadi bahagia, ya mereka mempunyai pandangannya masing-masing. Cuma penjelasan mereka itu tidak pernah menjelaskan kenapa ada shen sih, gitu ya. Kenapa harus pakai Tuhan sih? Nah, disinilah mereka sulit untuk menjelaskan mengapa harus memakai Tuhan. Nah, ketika mereka sulit untuk menjelaskan mengapa harus pakai Tuhan, maka kita mengkaitkan pada tulisan ini dengan Alkitab. Maka kita dapat menjelaskan bahwa tulisan ini sebenarnya berhubungan atau sangat berhubungan dengan sangat erat gitu ya, berkaitan dengan Alkitab. Ketika kita menjelaskan seperti itu ya, pada saat saya berada di Tiongkok ya belajar bahasa Mandarin, saya mencoba untuk menjelaskan kepada mereka. Ya, rata-rata orang Tiongkok itu tidak tahu mengapa tulisan itu seperti itu. Ya, kita bertanya kepada beberapa orang dan mereka tidak tahu. Ya, mereka hanya memang dari sononya sudah begitu. Nah, cuman para ahli ya, mereka mempunyai pandangannya masing-masing. Ya, itu sih. Ya, kalau boleh saya katakan berarti kita bisa pakai itu sebagai pancingan ya. Berarti kita minta mereka jelaskan dulu dengan cara mereka gitu, kemudian kita coba pancing. Dan ketika mereka nggak bisa jawab dari mana shen itu, misalnya tadi kata fu itu, berarti disitulah kita langsung istilahnya tembak mereka ya. Ini loh Injil. Mungkin gitu ya, contoh ya. Ya, boleh seperti itu. Dan itulah yang saya sedang lakukan kepada orang-orang Cina gitu ya. Mengapa ini seperti ini? Misalnya saja itu namanya bahasa Mandarin lan, yaitu tan lan, artinya tamak. Nah, tamak itu kenapa ada 2 pohon, 1 wanita? Ya, tulisannya seperti itu. 2 pohon, 1 wanita. Mengapa sih? Mengapa tamak itu ada 2 pohon dan 1 wanita? Mereka nggak bisa menjawab, gitu ya. Nah, mereka dari pandangan mereka masing-masing, gitu. Tapi kalau kita tanya, mengapa harus wanita? Kenapa nggak pria sih? Nah, kenapa harus wanita? Nah, baru kita masuk melalui Alkitab. Nah, sebenarnya begini, ya, dulu ada 2 pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, siapa yang memakan, siapa yang dicobai, itu Hawa. Hawa itulah wanita. Makanya mengapa kalau tamak ada 2 pohon, 1 wanita. Ya, seperti itu. Ya, jadi boleh coba dipancing ya tadi kalau saya boleh tangkap ya. Ya, saya pikir ya, silakan. Bisa saya tambahkan sedikit untuk Cantau ya, sama Eka Cantau. Kalau kita memperhatikan, saya pribadi memperhatikan aksara Tionghoa itu memang penuh makna. Ada pesan-pesan yang justru banyak yang tidak diketahui ya, karena memang kita lihat dari dulu sampai sekarang itu banyak cerita yang terputus. Ini bisa kita gunakan secara kontekstual.
saya memahami bahwa nenek moyang kita atau orang Tiongkok itu mereka punya tulisan, tapi orang Kristen Alkitab itu punya cerita. Nah, bagaimana? Sekali lagi saya ulangi, nenek moyang kita di Tiongkok mereka punya tulisan, dan orang Kristen atau Alkitab itu punya cerita. Dan kedua ini bisa kita sandingkan bersama-sama, akan menjadi sebuah cerita yang sangat kontekstual, yang memang saya pahami bahwa tidak dimengerti oleh kebanyakan orang Tionghoa itu sendiri. Nah, seperti itu. Oke, kalau begitu, ya Sofyan, kira-kira kita bisa memancing ya untuk orang ketika bertanya. Nah, terkait dengan ini juga tadi ada satu pertanyaan dibilang, apakah semua aksara Mandarin itu bisa dipakai atau bisa dikaitkan dengan Alkitab? Ya, silakan. Apakah semua sastra bisa dikaitkan dengan Alkitab? Tidak, ya tidak, karena ya sastra Mandarin itu kan juga dibentuk dari kehidupan sehari-hari, gitu ya. Misalnya makan, kerja, ya seperti itu, gitu ya. Itu banyak, tapi ya seperti yang tadi Anton Wirawan katakan, apakah itu kebetulan? Saya nggak berani berkata itu adalah kebetulan. Karena terlalu banyak sastra Mandarin itu sangat berkaitan dengan Alkitab. Saking banyaknya, itu bukanlah kebetulan. Ya. Kalau kebetulan mungkin 1-2, ya kebetulan. Tapi ini terlalu banyak. Ya, terlalu banyak. Dan saya nggak berani katakan itu kebetulan. Cuman jawabannya, apakah semua bisa dikaitkan dengan Alkitab? Tidak. Ya, itu sih. Iya, berarti itu boleh saya katakan bisa menjadi jembatan ya untuk kita menceritakan Injil gitu. Tapi kalau dibilang itu untuk menjadi jalan, belum tentu bisa jadi jalan. Untuk jadi jembatan, tentu saja itu bisa ya. Kemudian silakan untuk Bapak Ahui ya, Bapak atau Ibu saya kurang ngerti, kurang tahu. Semoga Bapak saya benar ya. Silakan nyalakan mikrofonnya, unmute dan langsung bertanya. Oke, malam ya. Contoh Boksu dan Pak Johan dan teman-teman semua. Ya, Oke. Jadi saya sudah mengikuti dari awal sampai sekarang. Nah, mengenai topik malam ini mungkin ada pertanyaan saya agak panjang ya. Ada 3 pertanyaan. Mungkin saya ajukan pertama adalah tujuan dari penyebaran manusia ini ke seluruh bumi ini, dan pada saat terjadinya adalah pada saat pembangunan Menara Babel ini. Itu mungkin bisa dijawab dulu. Atau dikumpulin dulu, Pak. Apa-apa, saya jawab aja dulu. Oke. Oh ya, boleh. Ya, makasih Pak Ahui tadi ya. Ya. Ya, kita lihat kalau pada awal mulanya Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, firman Tuhan yang pertama kepada mereka, tugas mereka kan untuk beranak cucu, bertambah banyak, dan penuhilah bumi. Nah, seperti itu. Saya memahami itu tugas daripada Adam dan keturunannya untuk menguasai, merajai, memelihara bumi ini. Namun kita melihat Nuh dan keturunannya pada saat itu, Nuh, anak dan cucu-cucunya pada saat itu, mereka kan berpikiran lain. Khususnya yang dari anak Kus, yaitu Nimrod. Alkitab mengatakan Nimrod itu kan seorang yang sangat berkuasa, seorang yang hebat pada saat itu. Dia bisa membangun sebuah kerajaan. Peristiwa Tuhan menyerahkan mereka ke seluruh dunia, kalau kita hubungkan dengan tujuan utama agar manusia itu memenuhi bumi, saya pikir ada korelasinya. Ada korelasinya. Artinya bahwa manusia dikacau balakan oleh Tuhan bahasanya, itu kan bukan sebuah hukuman Tuhan kepada mereka. Tetapi saya melihat itu sebuah rencana Tuhan untuk memenuhi
apa yang pernah Tuhan sudah katakan, tugas utama dari Adam dan keturunan seperti itu. Sehingga pada saat itu, dalam satu kesempatan yang begitu tepat, Tuhan mengacaukan bahasa mereka, mereka tidak bisa mengerti satu sama yang lain, akhirnya mereka dengan sendirinya berpencar ke tiga benua pada saat itu. Demikian, Pak. Maksud itu bukannya tujuan penyebaran manusia ini dengan membuat kekacauan bermacam bahasa di antara mereka, itu bukannya untuk mematahkan kesombongan manusia itu dalam membangun Babel itu, Pak? Ya, di satu sisi bisa, Pak. Karena Tuhan mengatakan, kan Tuhan melihat itu. Apapun yang mereka lakukan itu sudah mereka bisa wujudkan. Seperti itu. Satu sisi bisa, supaya manusia tidak sombong, supaya manusia tidak lupa kepada Tuhan yang sudah berfirman. Secara khusus kepada Nuh kan Tuhan kan sudah berfirman bahwa Tuhan tidak akan membinasakan manusia itu dengan air bah. Tandanya adalah pelangi. Tapi sepertinya cucu Nuh ini yang bernama Nimrod dan kawan-kawannya dan saudara-saudaranya di situ sepertinya tidak lagi memperhatikan itu. Yang mereka perhatikan adalah dengan kekuasaannya, dengan kemampuan mereka akan justru ingin membangun sebuah menara yang begitu tinggi, begitu hebat seperti itu. Bisa, Pak. Bisa kita lihat seperti itu. Tapi kalau kita melihat secara keseluruhan, mengapa Tuhan tidak membinasakan mereka, tapi justru Tuhan yang mengacaukan bahasa mereka, sehingga akhirnya mereka yang bergerak ke tiga benua seperti itu. Saya melihat ada hubungan satu dengan yang lain. Berarti boleh dikatakan bahwa penyebaran ini lebih kepada untuk menyebarkan manusia secara rata itu ke seluruh bumi, gitu Pak ya? Ya, saya juga bisa berpandang seperti itu. Kemudian juga dalam upaya Tuhan untuk mencegah supaya manusia itu tidak mengulangi dosanya di masa yang lampau, itu juga bisa. Dua-dua bisa masuk, Pak. Oke. Kemudian satu lagi, bukannya dengan penyebaran manusia ini dan dengan berbagai bahasa, dan pada saat itu harusnya kan jumlah manusia tidak terlalu banyak. Bukankah itu menjadi hambatan bagi kita pada saat ini, sehingga pada saat ini Injil itu susah diberitakan dan membuat sebagian besar orang yang sampai hari ini tidak, karena bahasa itu mereka tidak dapat mengakses firman Tuhan. Oke, saya pikir teman-teman yang lain, mari kita diskusi untuk topik ini. Justru sekarang kita melihat ada bahasa-bahasa di daerah-daerah tertentu, itu diterjemahkan ke bahasa mereka, tapi ada orang lain yang keberatan, begitu ya. Kok Injil diterjemahkan ke bahasa kami kira-kira nggak perlu itu, karena kami nggak percaya itu. Ini sebuah diskusi yang menarik kalau kita diskusikan. Saya pikir silakan ada yang kasih tanggapan dari teman-teman yang lain. Ya, silakan. Apakah mungkin contoh Anto atau ada yang lain bisa atau mau menanggapi pertanyaan ini? Justru ini katanya, ya maksudnya, apakah ini mengganggu Injil itu tersebar karena terlalu banyak bahasa? Ya, benar. Oke, saya coba perhatikan gambar yang ada di depan kita. Kalau kita melihat Nuh itu memiliki 3 anak. Justru dari keturunan Sem. Kita lihat ya, Sem, kemudian sampai dengan Israel. Kalau kita berbicara tentang penyelamatan Tuhan yang universal, kemudian kita bertanya, kok enggak di semua ketiga anak-anak ini ya, itu ada mendapatkan garis keturunan para nabi. Kok hanya dari Nuh, Sem, sampai ke orang Israel, sampai kepada Tuhan Yesus. Nah, seperti itu. Apakah memang Injil atau keselamatan itu hanya untuk Israel saja, seperti yang pernah dipahami oleh orang Israel? Nah, sebetulnya tidak, bukan? Pada zaman Rasul-Rasul, Petrus dan Paulus, mereka sadar Injil ini bukan hanya untuk orang Israel, bukan untuk kalangan mereka, walaupun dari garis keturunan Sem sampai pada masa Tuhan Yesus, di situ garis
penyelamatan itu, saya katakan garis penyelamatan itu ada. Dan tidak ada di garis suku Yafet dan suku Ham. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita berbicara tentang dikacaunya bahasa, sehingga terjadi begitu banyak suku bangsa, tapi untuk Injil itu tetap saja bisa diberitakan. Bisa saja diberitakan. Dan sampai sekarang kita melihat, justru sekarang yang masalah pekabaran Injil itu bukan masalah bahasa. Kalau begitu banyak bahasa-bahasa yang di daerah-daerah pedalaman, itu Injil juga sudah panas lah itu. dan bisa disebarkan. Nah, sekarang masalah pembatasan pekabaran Injil itu bukan dari masalah bahasa, bukan itu, tapi masalah dari pekabaran Injil, penghambatan itu datang justru orang yang anti Injil. Nah, itu. Iya, saya tertarik dengan Menara Babel ini ketika dikaitkan ataupun diparalelkan dengan peristiwa Pentakosta ya. Ketika Menara Babel itu orang dikacaukan bahasanya karena mereka pengen berkuasa, pengen mengangkat nama mereka, tapi justru ketika murid-murid Tuhan yang begitu ketakutan di awal mereka menyuarakan suara Tuhan dan dikuasai oleh Roh Kudus, justru dengan berbagai bahasa itu Injil bisa diberitakan. Mungkin lebih ke bagaimana manusia itu akhirnya bisa mengandalkan Tuhan atau justru mengandalkan atau membesarkan diri sendiri. Mungkin ini terkait juga dan memberikan satu wawasan yang baru ketika melihat bahwa ada kisah-kisah kitab yang ternyata mirip, paralel, tapi juga bisa punya pemahaman yang semakin meluas. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya dan juga untuk jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Ali Halim ya. Jadi beliau bertanya, semua manusia ini kan keturunan dari Nuh. Mengapa setelah diserahkan bisa menjadi beberapa warna kulit? Misalnya Afrika berkulit hitam, Eropa berkulit putih ya. Setelah ini bersiap-siap nanti contoh Agus ya. Silakan untuk perihal warna kulit ini. Iya. Ya, silakan Musuh. Terima kasih. Jadi kalau kita melihat, kita mencoba dulu ya. Kalau dari keturunan Yafet, itu Asia, Rusia, sampai Eropa. Nah, kira-kira sebagian keturunan Yafet itu kan kulitnya putih ya. Kita melihat orang Rusia dengan Eropa ya sama saja. Nah, kemudian sampai ke orang Tionghoa yang berbeda matanya, sifit. Tapi kalau kita masuk ke India, itu kan sudah beda ya. Ada India, Tamil itu sangat hitam kulitnya. Kemudian kita masuk ke keturunan Sem, itu rata-rata di Arab, di Jazirah Arab, itu warna kulit mereka sama. Tapi kalau kita masuk ke keturunan Ham di Afrika, itu kembali sebagian besar kulit berkulit hitam. Tapi sebagian yang di Mesir itu kan sama dengan kulitnya keturunan Sem seperti itu. Saya melihat seperti ini. Warna kulit itu bisa dipengaruhi oleh iklim, oleh suasana tempat di suatu tempat. Iklim yang sangat panas, yang sangat terbuka, barangkali membuat orang menjadi berkulit hitam. Coba kita lihat di orang-orang Tionghoa di Indonesia. Orang-orang Tionghoa di Indonesia yang mereka yang bekerja di laut, mereka yang nelayan, mereka yang pokoknya di laut, yang selalu terbakar dengan panas matahari, yang kelihatan tinggal matanya sipit begitu, tapi kulitnya ya sudah berangsur-angsur hitam oleh kenapa? Panas matahari. Kemudian kita melihat bahwa ada pergeseran gen ya, ada perkembangan gen itu dari generasi ke generasi. Saya pikir itu yang membuat warna kulit itu bisa berbeda, kemudian bentuk wajah juga bisa berbeda. Tentu sekali kalau kita melihat
perkembangan manusia dari zaman dulu sampai sekarang. Bukan berarti teori evolusi, bukan ya, tapi memang ada perubahan-perubahan. Tetapi tetap pemikirannya manusia, otaknya manusia, etikanya manusia. Warna kulit itu bisa berubah. Tapi hati orang kulit hitam, orang kulit putih, itu pasti sama. Tetap hati yang selalu mencari Tuhan, selalu mengagungkan Tuhan. Walaupun itu orang mengatakan orang ateis, itu di Tiongkok, orang Rusia yang ateis, tapi sebetulnya orang ateis dia percaya Tuhan, tapi cuma dia tidak mengakui keberadaan Tuhan. Saya pikir demikian, tapi kalau ada tambahan yang lain dipersilakan. Apakah Contoh Anto mau menambahkan? Ya, saya rasa cukup ya. Ya, cukup ya. Mungkin saya sedikit menambahkan, saya tertarik dengan sebuah cuplikan khotbah yang saya lihat beberapa waktu yang lalu, itu disebarkan melalui Instagram gitu ya, yang berkata bahwa kita manusia seringkali beda-bedakan warna kulit gitu ya, padahal warna kulit itu sebenarnya sama dalam artian bahwa yang membedakan itu adalah kadar melanin yang ada di dalam sel kulit kita. Ada yang kadar melaninnya banyak sehingga itu menjadi semakin gelap, ada yang kadar melaninnya semakin sedikit sehingga jadinya itu tidak terlalu gelap gitu ya. Jadi pendeta ini berkata bahwa kita sebenarnya satu warna tapi beda beda kekuatan melaninnya, dan yang lebih diutamakan adalah sebenarnya melihat bahwa seberapapun kadar melanin kita, ketika Tuhan memberikan melanin yang banyak, bukan berarti Tuhan lebih mengasihi mereka, ataupun ketika lebih sedikit, apakah Tuhan tidak mengasihi, tapi sebaliknya, seberapapun banyaknya melanin atau sedikitnya melanin, Tuhan mengasihi kita. Mungkin itu satu hal yang kita perlu lihat dari segi sains soal warna kulit, ya. Terutama kan beberapa waktu belakangan ini, itu dipermasalahkan gitu ya, terutama di negara-negara barat. Oke, saya lanjutkan ya dengan penanya selanjutnya. Contoh Agus Siwi, silakan bertanya. Nyalakan Terima kasih. mic-nya. Terima kasih Contoh Eka. Saya mengacu pada kitab Kejadian yang dikutip oleh Pendeta Bunsui tadi, tentang tujuan Tuhan ketika menciptakan Adam dan Hawa, yaitu supaya mereka menguasai bumi, tersebar dan menguasai bumi. Tetapi saya melihat dalam kurun waktu perjalanan hidup ciptaan Allah ini, manusia ini, setelah dia melewati masa-masa yang sulit sampai kepada Nuh, itu ternyata terjadi distorsi pemahaman, sehingga hanya Nuh saja yang ditemukan berkenan kepada Tuhan dan keluarganya. Nah, ketika selesai masa di mana Tuhan memusnahkan mereka yang tidak taat kepada perintah Tuhan, lahirlah generasi Nuh, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Lalu diceritakan salah satu dari keturunan Nuh ini, yaitu anak dari Ham, yaitu Nimrod, itu kemudian berinisiatif untuk menyatukan mereka di dalam satu tujuan agar supaya mereka tidak kemana-mana, dan kalau ada bencana datang tidak akan mengalami kemusnahan, begitu ya. Nah, tetapi ternyata tujuan itu bukan dalam rangka tujuan untuk mempermuliakan Tuhan. Mereka mau mencapai langit, tetapi untuk tujuan kemuliaan diri sendiri. Oleh karena itu terjadilah apa yang kita diskusikan malam ini. Allah mengacaukan
bahasa mereka. Allah mengacaukan bahasa mereka dengan bahasa-bahasa yang kalau mau dikatakan relevansinya pada saat ini bahasa-bahasa kita. Kita aja di Indonesia ada berbagai bahasa, bahasa suku dan sebagainya. Nah, itu konsekuensi dari karena ingin mencari muka di hadapan Tuhan. Tapi pertanyaan saya ialah ketika manusia itu sudah di dalam berbagai bahasa dan kemudian tersebar kemana-mana, dan bukan hanya ke Cina, tetapi ke Eropa, ke Afrika, dan sebagainya, itu apa sebenarnya yang menjadi tujuan Tuhan? Apakah cuma sekedar untuk hukuman bagi mereka karena mau mencari muka di hadapan Tuhan, atau ada tujuan Tuhan menyebarkan keturunan Sem, Ham, dan Yafet ini ke seluruh dunia? Itu ya pertanyaan. Oke, makasih Pak. Saya mau ralat ya. Tadi saya ada salah ngomong di depan. Nimrod itu cicitnya Nuh ya berarti ya? Ya, betul. Ham anaknya, Kus itu cucunya, berarti anak Kus kan Nimrod. Nimrod itu cicitnya. Ya, Jadi betul. peristiwa itu terjadi pada zaman cicit-cicit dari Sudah. Nuh. Nah, seperti itu. Tadi saya ada salah informasi. Ya, saya pikir ini cukup menarik, Pak. Kalau kita lihat, sebetulnya tujuan dari Tuhan menciptakan manusia dan bangsa-bangsa supaya bangsa-bangsa menyembah Dia, memuji dan memuliakan Tuhan. Itu tujuan Tuhan begitu. Tadi kalau kita melihat memang ada distorsi di dalam perjalanan leluhur dari orang Israel di sini, sehingga pada zaman Nuh itu terjadi puncaknya. Nah, seperti itu, Pak ya. Dan tapi kemudian setelah itu mereka menjadi berkembang ke seluruh dunia sampai saat ini. Saya memahami bahwa apa yang terjadi dengan peristiwa Menara Babel itu merupakan sebuah rencana Tuhan supaya mereka berkembang ke seluruh dunia, dan mereka berkembang ke seluruh dunia dengan bangsa mereka, dengan bahasa mereka, mereka bisa kembali mengingat siapa pencipta kita, siapa dulu yang disembah oleh nenek moyang kita, siapa nama Tuhan dulu yang dikenal, yang dipuja oleh nenek moyang kita. Nah, saya pikir itulah satu rencana Tuhan yang terbesar di balik daripada semuanya itu, dan itu sampai sekarang itu sedang kita lakukan. Jadi kalau seluruh suku bangsa mereka sudah mengerti, mereka mengetahui siapa nama Tuhan yang dulu menciptakan nenek moyang kita bersama di situ, maka seharusnya lah suku-suku bangsa kembali memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan yang dikenal, Tuhan yang disembah oleh orang Kristen, yaitu Tuhan pencipta yang namanya Yahweh, dalam bahasa Mandarin Yehovah, dalam bahasa Batak Jehovah, yaitu nama Bapa pencipta agung yang terbesar di sedunia. Dan kemudian Dia yang datang ke tengah-tengah dunia mengutus putranya, yang nama itu diberi kepada putranya, yaitu Yesus Kristus, yang saat ini yang menjadi tema utama dalam kita memberitakan kabar baik. Nah, satu tujuannya saya pikir supaya bangsa-bangsa itu kembali sadar kalau nenek moyang kita itu menyembah Yahweh, Tuhan Sang Pencipta, pencipta langit dan bumi dan pencipta manusia. Dia datang ke dunia, namanya itu Yesus Kristus. Maka sekarang kabar baik itu sudah ada dan sudah didengar, maka bangsa-bangsa, Tuhan sedang tunggu bangsa-bangsa kembali bisa mengenal Dia, mengenal Tuhan. Demikian, Pak. Iya. Ya, terima kasih untuk penjelasannya. Jadi saya melihat tadi bahwa pada akhirnya tujuan tersebarnya bangsa-bangsa ini untuk menjadi berkat. Saya kira itulah yang kita harapkan dari pelayanan kita. Oleh karena kalau ada orang yang agak pesimis dengan
banyaknya bahasa susah mengakses Injil, ternyata tidak juga. Oleh karena Tuhan juga memberikan kepintaran kepada manusia untuk menerjemahkan ke dalam berbagai bahasa, sehingga tidak ada di Indonesia saja suku-suku yang ada sudah memiliki Alkitab sendiri, walaupun ada yang mengkomplain. Tadi dikatakan oleh Tuan Eka bahwa ada yang tidak suka dengan Injil diterjemahkan ke dalam bahasa sukunya, tetapi ya mau diapakan, itu konsekuensi dari kemajuan teknologi. Jadi saya kira bagian kita adalah terus memberitakan kabar baik dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh mereka yang memiliki bahasa itu. Terima kasih Pak Bungsu. Ya, terima kasih untuk contoh Agus ya, dan saya rasa satu pertanyaan terakhir ya, yang ini saya boleh tunjukkan langsung kepada contoh Anto ya, karena ini berkaitan dengan aksara Mandarin ya. Kita tahu bahwa ini, terima kasih untuk Huang Lili boleh memberikan pertanyaan ini. Kita tahu aksara Mandarin dan kaitan dengan cerita Alkitab jadi satu jembatan dalam penginjilan, terutama untuk masyarakat Tionghoa ya. Cuma problemnya adalah banyak orang sekarang tidak tahu latar belakang budaya dan aksara Mandarin. Ya, bagaimana, apakah ini merupakan cara efektif, atau boleh saya katakan, apakah ini cara satu-satunya yang efektif untuk penginjilan kepada orang Tionghoa di saat ini? Silakan Tonton Anto. Dan nanti berkaitan juga dengan pertanyaan sebelumnya, ada bicara soal perahu Nuh dalam bahasa Mandarin, mungkin sedikit boleh diberikan tanggapan. Secara singkat ya, Anto, karena waktu kita juga semakin menipis. Ya. Metode boleh banyak. Ya, kita bisa menggunakan metode-metode yang ada, dan penginjilan itu tidak bergantung kepada satu metode. Saya nggak berani berkata bahwa penginjilan yang metode yang paling bagus untuk orang Tionghoa ya adalah dengan menggunakan sastra Mandarin. Tidak ya, itu bukan metode satu-satunya. Ya, metode boleh banyak. Tapi bagi orang-orang yang mengerti sastra Mandarin dan dia pengen tahu ya latar belakang atau sejarahnya terbentuknya tulisan itu, ini akan menjadi sesuatu yang sangat menarik ya bagi mereka. Nah, jika kita menggunakan metode ini, saya juga sering menggunakan metode ini. Ya, misalnya tulisan yang sering saya gunakan adalah Tian. Tian itu Tuhan, langit gitu ya. Orang-orang Tiongkok khususnya, mereka tidak, khususnya untuk orang-orang yang ateis, mereka tidak memanggil Shen, yaitu Tuhan, ya, tapi mereka memanggil Tian, langit. Misalnya mereka jatuh, terpeleset, mereka akan berkata, "Wo de Tian ah." Oh my God, gitu ya kalau bahasa Inggris ya. Itu Wo de Tian. Jadi Tian itu terbentuk dari atasnya satu, duanya, yang huruf kedua adalah ta, yaitu besar. Nah, di atas langit ya ada satu oknum yang terbesar, gitu ya. Itulah tulisan Mandarin. Satu bawahnya ta, yaitu besar. Jadi di atas langit ada satu oknum yang terbesar. Jadi Tuhan kita cuma satu, tidak banyak. Nah, saya sering menggunakan metode ini. Nah, ketika saya menjelaskan hasilnya, ya sangat memuaskan ya bagi mereka yang mengerti Mandarin. Ya, tapi saya nggak berani berkata apakah itu satu-satunya metode, tidak. Metode itu banyak sekali, gitu ya. Yang menjadi pusat penginjilan itu adalah Injil itu sendiri, bukan metode yang kita gunakan. Ya, saya rasa itu saja ya. Terus bagaimana dengan tadi itu ada aksara perahu Nuh? Ya, ketika Anda bertanya tentang perahu Nuh, saya yakin bahwa Anda pernah mendengarnya. Ya, kalau tidak, Anda tidak akan bertanya tentang perahu ini, yaitu cuan, gitu ya. Kalau kita ingin melihat tulisan Mandarin, kita harus melihat tulisan kuno, bukan tulisan yang sudah disimpelkan, gitu ya, yang sudah disimpelkan. Tidak. Jadi kita harus melihat bahasa kunonya. Ya. Jadi banyak sekali orang-orang, ya. Orang-orang Kristen tentunya, pengajar-pengajar Injil, telah salah menggunakan bahasa ini, yaitu kata cuan. Cuan itu dia tidak ada ko. Ya, dulu
Tidak ada kau. Kau itu ada orang. Jadi orang itu menjelaskan, oh ada 8 orang. Lu lihat ya sekarang ya, ada 8 orang. Oh no, tulisan Mandarin itu Chuan itu tidak terletak, tidak dibentuk dari 8 orang. Melainkan itu sampingnya adalah Kong. Kong itu artinya umum. Jadi Chuan itu adalah satu alat transportasi untuk membawa banyak orang. Untuk semua orang itu umum. Nah, itu Chuan gitu ya. Jadi saya kurang setuju kepada orang-orang yang menjelaskan Injil, itu terdapat. Nah, lu coba lihatlah perahu ini ada 8 orang. Ya, kan satu keluarga 8 orang kan yang diselamatkan. Nah, inilah Injil. Kita harus tanya dulu. Bahasa sastra yang mana kamu pakai? Yang simple kah atau yang tradisional? Nah, kembali lagi, tadi saya katakan, jika kita ingin menjelaskan Injil atau menggunakan sastra Mandarin untuk menjelaskan Injil, kita harus melihat bahasa sastra yang aslinya, yang kuno itu, gitu ya. Ya, jadi itulah penjelasan saya. Oke, thank you buat Santo Anto dan juga sekali lagi thank you buat Pak Subunsui. Terima kasih untuk semua yang sudah mengikuti Faith Dialog malam hari ini, ya. Pasti saya yakin masih banyak pertanyaan yang saudara miliki gitu ya, dan tentu saja tidak bisa kita menjawab semuanya, tidak bisa kita memahami semuanya di dalam satu kali pertemuan. Itulah sebabnya kita punya Faith Dialog ini bukan hanya satu kali ketemu, tapi ini satu seri ya, satu dari sekian banyak yang akan kita bahas di dalam Faith Dialog nantinya. Ya, saudara, karena itu saya mengajak kita untuk tetap stay tune di Faith Dialog ini, ya, karena akan banyak pembahasan ke depannya, ya. Kalau saya boleh sedikit simpulkan atau rangkumkan dari perbincangan kita, pembahasan kita, di diskusi kita di malam hari ini, kita bisa mengetahui bahwa bangsa-bangsa di dunia itu tersebar dan banyak bangsa, banyak budaya, banyak bahasa, itu semua adalah satu karya Tuhan gitu ya. Di satu sisi adalah hukuman bagi orang-orang yang meninggikan dirinya ya di Menara Babel, tapi di sisi lain juga ada rancangan Tuhan yang luar biasa. Dan kalau Tuhan merancangkan untuk seperti itu, maka saya boleh katakan bahwa kita yang ada di Indonesia saat ini dengan latar belakang suku bangsa kita, semuanya bukan sebuah kebetulan, tapi ada rancangan Tuhan yang indah di dalamnya. Kita bisa punya penguasaan bahasa, itu menjadi satu satu hal, sisi positif yang kita bisa pakai untuk juga terus menceritakan Injil kepada banyak orang, ya. Dan kalau malam hari ini kita dibukakan satu wawasan bahwa ada aksara Mandarin yang kita bisa gunakan untuk penginjilan terhadap orang-orang Tionghoa yang mengerti akan aksara Mandarin, yang tahu aksara Mandarin, terutama ya kita katakan yang tradisional, ya, maka kita bisa pakai itu. Tapi kalaupun kita tidak tahu itu, bukan berarti bahwa kita tidak bisa melakukan penginjilan, tapi saya percaya bahwa Tuhan bisa melakukannya. Sekali lagi, kalau saya boleh paralelkan peristiwa Menara Babel dengan peristiwa turunnya Roh Kudus, ya, di situ keduanya ada dikatakan bahwa Allah turun gitu ya, Allah turun, dan di saat peristiwa di Pentakosta itu Allah Roh Kudus turun ke atas murid-murid Tuhan Yesus sehingga mereka bisa memberitakan Injil kepada banyak orang dengan banyak suku bahasa, banyak suku bangsa dan latar belakang bahasa. Karena itu kita tidak perlu berkecil hati, sebaliknya kita perlu untuk semakin yakin memberitakan Injil Tuhan, ya, dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita sanggup lakukan. Itu kita perlu tanya ke Tuhan, bagaimana saya bisa menceritakan Injil, ya. Dan terutama kiranya dari dialog kita malam hari ini, Faith Dialog kita malam hari ini, kita boleh terus dibangkitkan di dalam iman kita, ya. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, biarlah iman kita terus dibangkitkan. Dan jikalau ada di antara kita yang belum saat ini, ya, percaya pada Tuhan Yesus, saya percaya bahwa malam ini adalah waktu yang sangat baik untuk kita ambil komitmen
sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus karena Dia adalah Tuhan satu-satunya, Dialah yang menebus kita, yang menyelamatkan kita dari keberdosaan kita. Ya, saya rasa untuk rangkuman kita hari ini seperti itu, ya. Dan di malam hari ini, ketika sebelum kita menutup, saya ada sedikit boleh dikatakan pengumuman ya bahwa minggu depan kita masih ada Faith Dialog. Tapi sekali lagi kalau misalnya dari tadi awal mungkin kita tidak ikut, saya mau infokan bahwa Faith Dialog kita minggu depan itu bukan di hari Senin ya, dan mulai dari minggu depan bukan lagi di hari Senin tetapi di hari Selasa. Ya, jadi kita akan lakukan Faith Dialog itu di hari Selasa malam, jamnya tetap seperti sekarang gitu ya, jam 19.30 sampai 21. Dan minggu depan temanya sangat menarik, yaitu riwayat penyembahan. Tadi saya lihat ada satu pertanyaan yang sebenarnya lebih terkait kepada tema ini, sehingga saya harus cut di situ. Kenapa? Supaya minggu depan kita bisa jawab hal itu ya. Jadi minggu depan tetap kiranya semua boleh hadir, bahkan jangan usahakan supaya hadirnya bukan di pas-pas 19.30 karena bisa jadi nanti ada masalah teknis ya, dan mungkin nanti baik itu moderator ataupun nanti penyaji itu terganggu dengan ada nama yang masuk keluar, dan usahakan ikut sampai selesai gitu ya, karena akan ada dialog yang sangat menarik di minggu depan. Usahakan hadir jam 19.15 ya, atau paling tidak sebelum 19.30 ya. Kita sih harapkan bahwa kalau bisa sih tidak ada lagi orang yang keluar masuk ruangan di Zoom ini di jam materi itu ketika disampaikan ya. Karena itu sekali lagi saya ingatkan minggu depan di hari Selasa, dan 2 minggu lagi karena kita di bulan Juni ini ada 5 minggu seperti yang sudah dikatakan minggu lalu ya, bahwa kalau 1 bulan itu ada 5 minggu, maka minggu kelima kita akan kumpulkan pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi formatnya itu lebih kepada yang pertama akan disampaikan summary dari materi minggu pertama sampai minggu keempat ya, secara singkat apa-apa saja yang ada di situ, dan kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum sempat ditanyakan gitu ya. Jadi gunakan waktu di minggu kelima itu untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin hari ini belum terjawab, ataupun yang minggu lalu sempat ada pertanyaan yang saudara miliki belum ditanyakan. Silakan ambil kesempatan di minggu kelima ya. Jadi pakai itu. Dan satu lagi terakhir ya, sebelum saya nanti serahkan ke Contohanto untuk menutup di dalam doa, izinkan saya untuk share satu layar saya sebentar. Apa yang saya mau tunjukkan di sini. Ini adalah oke. Nah, saudara yang minggu lalu atau 2 minggu lalu belum sempat mengikuti kita ya di pertemuan kita, saudara silakan nanti search di YouTube dengan judul Faith Dialog. Kalau saya tadi sudah sempat search, nanti saudara boleh ketik yang di atas itu ya, Faith Dialog. Nanti yang muncul adalah seperti ini ya. Jadi ada 2 di sini yang sudah ditayangkan, ada volume 1 Siapakah Tuhan, dan volume 2 dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi kalau saudara tertinggal materi-materi minggu lalu, ataupun saudara mungkin yang pertemuan hari ini saudara baru sempat masuk di agak akhir, nanti saudara boleh ngecek ya di YouTube itu kita masukkan ya, supaya nanti ini juga bisa jadi berkat. Kalau saudara mau pakai ini materi-materi yang ada itu nantinya untuk memberkati orang lain, mereka yang belum percaya, punya banyak pertanyaan tentang iman, silahkan nanti saudara sharingkan ini ya. Faith Dialog volume pertama dan volume kedua, dan yang volume ketiga rencananya ya kita doakan supaya hari Rabu nanti bisa lancar di dalam mengupload ke YouTube gitu ya. Jadi biasanya dilakukan di hari Senin kita akan live, dan hari Rabu akan masuk ke YouTube. Tapi sekali lagi jangan ini menjadi alasan untuk kita akhirnya tidak ikut yang live gitu ya, karena yang live pasti punya nilai yang lebih kaya lagi, karena di situ kita akan langsung bisa bertanya gitu ya. Kalau di yang
yang sudah terlewat gitu kan, yang di YouTube tentu saja kita nggak bisa lakukan itu lagi untuk bertanya, kecuali kalau ada minggu kelima ya. Jadi silakan saudara boleh tonton kembali ya, Fit Dialog, saudara lihat gambarnya, saudara lihat siapa yang mengupload, yang Faith ya, yang bawah-bawah saya nggak tahu itu siapa gitu kan. Saya nggak melihat atau mengenalinya, tapi yang dua atas ini, dan nanti pasti ada yang volume 3 juga masuk, volume 4 masuk, dan kita harapkan sih nanti ini jadi satu seri yang berkelanjutan terus-menerus ya untuk memperkaya iman kita. Ya, jadi itu saja dari saya. Kiranya kita semua malam hari ini boleh terberkati. Sekarang saya mempersilahkan Contoh Anto untuk menutup kita di dalam doa. Ya, kita berdoa. Sebelum kita bubar, masing-masing Iya. keluar dari persembunyiannya dulu. Oh iya, nanti setelah ini, setelah doa penutup ya, kita akan ada foto bersama. Jadi diharapkan jangan langsung bubar ya. Oke, silakan. Mari kita berdoa. Silakan Contoh Anto. Ya, kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Tuhan, terima kasih untuk waktu yang bernilai ini, yang begitu indah, di mana kami boleh saling mendengar, saling belajar, Tuhan, tentang Engkau. Kami percaya, Tuhan, Engkau mempunyai rencana ketika Engkau mengkacau balaukan bahasa. Engkau mengutus atau membiarkan orang-orang memenuhi dunia ini, supaya misi Engkau dijalankan. Dan ketika Engkau hadir di tempat ini, di perjanjian baru Tuhan, Engkau juga mengutus Roh Kudus datang ke dunia untuk semata-mata menjalankan misi-Mu, untuk menyelamatkan bangsa-bangsa. Engkau memberikan kami semua berbeda Tuhan, berbeda pandangan, bahkan ras, suku kami berbeda, warna kulit kami berbeda. Engkau mengizinkan kami untuk mengejar kesatuan. Sebab di dalam perbedaan kami ada satu misi. Bagaimana kami menjaga persatuan di tengah-tengah perbedaan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau terus memimpin kami untuk kemanapun kami berada, dimanapun kami berada, kami boleh bersaksi bagi Engkau, kami boleh memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum pernah ataupun yang belum percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, pimpinlah kami semua, sehingga hidup kami lebih lagi mencerminkan gambar-Mu dan memuliakan nama-Mu di surga. Terima kasih Bapa, dengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, jangan beranjak dulu ya, posisikan diri yang terbaik untuk kita foto bersama. Hari ini ada 50-an orang, tapi sekarang tinggal 47 ya. Silakan posisikan diri ya, siapa yang akan ngambil foto, karena saya lagi nggak pakai laptop sebenarnya. Pak Johan, apakah bisa capture screen dengan laptop? Ya. Untuk foto bersama ini. Ya, saya fotokan aja ya langsung ya. Oh, boleh, silakan. Kok mau belajar ke Patong sana? Di rumah kamu lebih bagus. Oh enggak, atau yang Sakura. Oh, jadi yang Sakura. Ya. Oke, seharusnya sudah difoto ya. Saya serahkan ke Contoh Eka. Makasih. Oke, ya itu aja untuk hari ini ya. Saya senang sekali dengan orang-orang yang hadir. Ada beberapa yang saya boleh sambut ya. Ada Pak Estomihi, Pendeta Estomihi juga boleh bergabung dengan kita. Selamat malam Pak. Bahkan saya melihat ada juga Pak Saumiman yang boleh bergabung dengan kita. Ya, saya junior ini, sesama alumni Saat ya. Selamat malam dan terima kasih sudah mengikuti. Dan juga untuk teman-teman yang lain yang ada dimanapun ya, dari Senggarang, dari Medan, dari tempat yang jauh juga
boleh bergabung. Dan minggu depan ya silakan bergabung kembali. Satu hal yang saya lupa katakan, kalau bisa nanti pakai nama sendiri ya untuk nama di Zoom ini ya. Kalau nggak tahu bagaimana cara ganti nama, silakan nanti boleh hubungi WhatsApp saya gitu kan untuk ganti nama handphonenya gitu. Kalau nggak nanti ada yang namanya Oppo, ada Vivo, ada apa macam-macam gitu ya. Sekian nama handphonenya nanti next week kalau bisa sudah pakai nama sendiri. Ya, sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat.